Laga timnas U23 kontra Vietnam berlangsung sengit sejak menit pertama. Pelatih Vietnam kaget dengan taktik Gerard van den Broek sampai beri pujian begini. Pelatih asal Brasil puji dua pemain timnas Indonesia U23. Justin Hubner beri kabar baik usai laga final ASEAN Cup U23 2025. Manajer timnas U23 langsung singgung bonus usai laga lawan Vietnam. Media asing soroti dua kekuatan timnas U23 asuhan Gerard van den Broek. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Laga final antara timnas Indonesia kontra Vietnam berlangsung ketat sejak menit pertama. Baik timnas U23 maupun Vietnam U23 saling jual beli serangan. Dalam laga ini timnas Indonesia U23 tampil sangat baik dan juga solid. Tak jarang para pemain timnas Indonesia U23 menampilkan permainan umpan 1-2 yang sangat ciamik. Permainan apik skuad Garuda Muda ini langsung jadi sorotan. Dan bahkan pelatih Vietnam U23 yakni Kim Sang-sik memberikan pujian. Kim Sang-sik memberikan pujian terhadap satu pemain timnas Indonesia U23 yakni Kakang Rudianto. Wajar saja pemain Persib Bandung tersebut pernah diasuh oleh Kim Sang-sik walaupun dalam waktu singkat. Momen tersebut terjadi saat Kakang Rudianto bergabung dengan skuad ASEAN All-Star yang melawan Manchester United beberapa waktu lalu. Usai laga final barusan, pelatih asal Korea Selatan tersebut memberikan sanjungan terhadap pemain Garuda Muda. Indonesia bermain baik pada malam ini. Saya akui mereka tim yang wajib diperhitungkan di Asia. Saya juga kagum dengan Kakang Rudianto. Saya tahu dia pemain yang bagus sehingga bisa memberikan dampak positif bagi tim, kata Kim Sang-sik. Bukan hanya itu, bek yang berkarir di Persib Bandung tersebut dianggap telah berkembang. Adapun Kakang Rudianto sendiri menjadi pilihan utama Gerard van den Broek di lini pertahanan timnas Indonesia U23. Teka-teki mengenai masa depan bek andalan timnas Indonesia Justin Hubner akhirnya terjawab sudah. Klub kasta tertinggi Liga Belanda Fortuna Sittard secara resmi mengumumkan perekrutannya sekaligus mengungkap secara gamblang durasi kontrak sang pemain. Fortuna Sittard mengikat Justin Hubner dengan kontrak jangka panjang berdurasi 3 tahun. Dalam kesepakatan tersebut, klub yang pernah menjadi rumah bagi Ragnar Mangun itu juga menyatakan opsi perpanjangan untuk 1 tahun berikutnya. Hal itu menunjukkan kepercayaan besar kepada sang pemain. Langkah ini diambil Fortuna Sittard untuk menambal krisis serius di lini belakang mereka. Perekrutan Hubner menjadi krusial setelah salah satu bek andalan mereka, yakni SBY Van Otel, dilaporkan mengalami cedera. Pengumuman resmi ini sekaligus mengakhiri status bebas transfer sang pemain. Kontraknya bersama dengan klub Inggris Wolverhampton Wanderers U21 memang telah berakhir pada musim panas ini. Fortuna Sittard dengan bangga menyambut kedatangan Justin Hubner ke dalam skuad mereka. Fortuna Sittard memperkuat barisan mereka dalam merekrut Justin Hubner. Kontrak Justin Hubner dengan klub Inggris berakhir musim panas ini dan telah tanda tangan kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun, tulis Fortuna Sittard. Keputusan untuk memboyong Justin Hubner ini bukanlah tanpa alasan yang kuat. Media asal Belanda yang pertama kali menghembuskan kabar ini melaporkan bahwa stok bek tengah murni mereka sangat terbatas. Di usianya yang baru akan menginjak 22 tahun tersebut, Justin Hubner dianggap sebagai sebuah rekrutan yang sangat strategis. Pengalaman di level internasional bersama dengan timnas Indonesia menjadi nilai tambah yang sangat signifikan bagi tim. Setelah 5 tahun merantau dan juga menimba ilmu di skuad Akademi Wolves, ia diyakini telah memiliki kematangan bermain yang lebih dari cukup untuk bersaing di level tertinggi Liga Belanda. Pelatih asal Brasil yang kini menukangi Persija Jakarta, Mauricio Souza, puji habis-habisan anak asuhnya yang kini sedang membela timnas Indonesia 23. Mereka adalah Muhammad Raihan Hanan dan juga Doni Tri Pamungkas. Kedua pemain tersebut sukses mengantarkan timnas U23 ke final ASEAN Cup U23 2025. Partai puncak kejuaraan tersebut dimainkan di Stadion GBK, tepatnya pada Selasa 29 Juli 2025. Sejak dimulainya ASEAN Cup U23 2025, Mauricio Souza turut memperhatikan aksi kedua pemainnya tersebut selama membela timnas Indonesia. Ia merasa Hanan dan juga Doni Tri Pamungkas tampil luar biasa, sehingga layak diacungi jempol. Mauricio Souza berharap keduanya terus berkembang. Ada dua pemain hebat dari timnas U23, yakni Hanan dan juga Doni.
Selamat kepada mereka atas hasil yang kalian capai. Itu berkat tim, kami tahu mencapai final tidaklah mudah, kata Souza. Hanan dan juga Doni Tripamungkas diprediksi masih akan membela timnas Indonesia 23 di ajang berikutnya. Jika kembali tampil bagus, tentu pemain Persija yang memiliki posisi yang sama seperti Hanan dan juga Doni Tripamungkas harus waspada. Persaingan perebutan posisi utama Macan Cameron bakal sengit. Manajer timnas U23 yakni Ahmad Zaki Iskandar memastikan pusat Gerard Van den Broek akan mendapatkan bonus dari PSSI jika menjuri kejuaraan SNK U23 2025. Jika juara Garuda Muda akan menyamai prestasi Vietnam, tim yang menjadi lawan mereka di final nanti, yang menjadi turnamen yang dulunya bernama PLV U23 sebanyak 2 kali sejak pertama digelar 2005. Pasti ada apresiasi dari federasi dan juga PSSI. Udah pasti itu, dan target-target memang sudah dicanangkan dari awal, kata Zaki Iskandar. Disinggung apakah Kadek Adel dan kawan-kawan akan juga mendapatkan bonus dari pemerintah. Menjawab itu, ia mengatakan bahwa hal itu akan diumumkan oleh Dito Aryo Tejo. Tak hanya soal bonus, Zaki Iskandar juga berbicara tentang rencana pawai juara jika menang di final. Dalam hal ini ia enggan berbicara lebih jauh. Jangan melewati hari besok dulu, kita berjuang dulu, nanti kita lihat hasilnya, kata Zaki Iskandar. Laga final ini merupakan final ketiga untuk Indonesia selama 3 kali berpartisipasi di turnamen ini sejak 2019 dan juga berakhir juara di Kamboja. Ketika itu Indonesia diasuh oleh Indra Syafri mengangkat piala setelah menaklukkan Thailand dengan skor 2-1. Final grup Indonesia terjadi pada 2023 di Thailand. Saat itu tim asuhan dilatih Sintayong harus mengakui keunggulan Vietnam setelah kalah dalam adu penalti dengan skor 5-6. Timnas Indonesia U23 akan menantang Vietnam U23 pada laga final SNK U23 2025. Sejak babak penyisihan grup, aksi timnas U23 sebenarnya cukup solid dan juga sukses mengalahkan Thailand di babak semifinal. Selain itu, Gerard Van den Broek cukup cerdik dalam menemukan komposisi terbaik untuk timnya, termasuk memaksimalkan beberapa pemain kunci. Tentunya dalam beberapa kondisi perlu pendekatan berbeda dengan tujuan untuk memberikan kemenangan untuk Garuda Muda. Media asal Vietnam The Tau 247 menganggap ada kekuatan utama milik timnas Indonesia U23. Pertama adalah Robby Darwish yang memiliki kemampuan lemparan ke dalam mematikan. Aksi Robby Darwish sukses membawa Garuda Muda menang atas Filipina di laga fase grup. Taktik pertama adalah memanfaatkan sepenuhnya lemparan marginal panjang sebagai senjata rahasia. Dalam pertandingan melawan Malaysia U23 di babak penyisihan grup, Robby Darwish berulang kali membuat lemparan seperti umpan silang langsung ke zona penalti, menciptakan gelombang terus-menerus di depan gawang lawan. Tulis The Tau 247. Pemain belakang Vietnam tidak boleh panik saat Robby Darwish melakukan aksinya. Menurutnya ini jadi momen penting agar mereka tidak kebobolan dan juga tumbang di laga final nanti. Bahaya situasi ini tidak terletak pada yang tak terduga, tetapi dalam kemampuan untuk melakukan dengan prestasi tinggi. Tidak banyak tim liga memiliki pemain yang bisa melempar bola sejauh dan juga sekuat Robby, tegas media Vietnam. Selanjutnya ada eksperimen taktik yang akan dilakukan oleh Gerard Van den Broek. Pasalnya, salah satunya dengan mendorong back timnas Indonesia 3 ikut membantu dalam serangan. Ini akan membuat jumlah pemain Indonesia lebih banyak agar bisa menang dalam duel di lapangan. Tentunya pemain Garuda Muda yang bisa bertugas multi posisi membuat ancaman akan datang dan juga tiba-tiba. Taktik kedua adalah fleksibilitas dalam penggunaan personel dalam posisi yang tidak dikenal. Di semifinal melawan Thailand, ketika pertandingan itu dalam tarik-menarik, Van den Broek tiba-tiba membawa bek tengah Muhammad Ferrari ke lapangan pada menit ke-77 untuk bermain striker dengan Yusreven. Ini adalah keputusan yang berisiko tetapi pada akhirnya efektif. Ferrari berkat kekuatan juga pertempuran udara berkontribusi pada tekanan besar menjelang area penalti Thailand. Dari situasi tetap di menit ke-84, Al-Hafid mencetak keputusan untuk membawa kemenangan berharga untuk timnas U23. Tutup media Vietnam.